Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina habibina syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum bihim birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Wa subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah SWT masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita, khusus nikmat iman Islam, sehat walafiat. Dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan segala aktivitas dan kita khusus dalam rangka menunaikan tugas utama kita di kehidupan dunia ini, khususnya beribadah. Ini beribadah pada Allah SWT. Dan kita masih melanjut di pembahasan kitab As-Simarul Yani'ah, sarah daripada Riyadul Badi'ah bagi Furu'is Syariah, yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasrullah mensyarahkan. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani beliau mensyarahkan kitab Riyadul Badi'ahnya Syekh Muhammad Nasrullah rahimahullah radhiyallahu anhu. Amin. Terakhir kita masih di kita sudah bahas kemarin ya, sifat-sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahil bagi Allah. Sekarang dalilnya, apa dalilnya, bukti bahwa Allah bersifat dengan sifat-sifat itu tadi. Wad dalilu ya, bisa ya. Yang kalau Syekh Radwan wad dalilu ala dzalika kullihi. Saya ulang deh sudah. Dan adapun dalil atas itu semua. Apa itu semua? Yakni ala wujud sifat salasata asyara. Dalil itu bukti ya. Apa bukti atas wajibnya sifat-sifat yang 13 tadi? Ya. Sampai sama basor kalam itu kan 13. Qadiran muridan sampai 20. Qadiran itu kan pengulangan dari kudrat, ya kan? Muridan pengulangan. Jadi adapun dalil atas itu semua, atas wajibnya sifat yang 13 bagi Allah, lahu bagi Allah Ta'ala, wastihalati ad-dajiha, dan kemustahilan lawannya yang 13. Wujud mustahil adam, ya kan? Idam mustahil hudus, ya kan? Allah bersifat wujud, mustahil adam, tidak ada. Allah bersifat idam, terdahulu, mustahil hudus, baharu, ya. Dalil atas wajibnya sifat 13 itu beserta lawannya. Wa jawazi fi'lil mumkinat wa tarkiha. Dan dalil atas bolehnya Allah mengerjakan yang mungkin atau meninggalkannya. Apa dalilnya? Wujudu hadzal alam, adanya alam semesta ini, ala hadzal syaklil badi'i, atas inilah bentuk yang indah. Atas inilah bentuk yang indah. Jadi wajib, dalilnya bahwa Allah wajib bersifat wujud qidam dan seterusnya. Ya, adalah adanya alam semesta ini yang indah, dalam bentuk yang indah.
Ai ala hadil hayati, yakni atas ini bentuk alati fiha nau'u malahatin, yang mana fiha padanya, pada alati, pada bentuk ini terdapat nau'u malahatin, semacam keindahan, satu macam dari keindahan. Fajami'ul asya'i mausufatun bil malahati, maka segala sesuatu itu disifati dengan keindahan. Li'anna kulla syai'in, karena segala sesuatu itu mutkinun, kokoh, fi nau'ihi, atau sempurna dalam jenisnya. Burung, ayam, Allah cipta begitu, itu sempurna dalam jenisnya ayam. Untuk keperluannya hidupnya si ayam, bentuk ayam itu sudah sempurna. Buaya lain lagi bentuknya sempurna pada, buaya itu punya alat tersendiri, semacam insan itu, sehingga dia bisa ke darat, bisa nafas. Kamu tahu di pelajaran biologi itu ada. Dan dia bisa nyumbat, dia punya kalau dia masuk ke air. Buaya. Buaya itu sempurna pada jenisnya. Nah, penciptaan buaya itu sempurna pada jenisnya. Ayam ya, penciptaan ayam Allah sudah ciptakan bentuk yang sempurna pada jenisnya ayam. Segala sesuatu itu memiliki keindahan karena segala sesuatu itu mungkin kokoh dalam jenisnya, sempurna pada jenisnya. Kama qala ba'dhum min bari tawili, sebagaimana berkata sebagian mereka para ulama dari Bahar Tawil. Ya. Bahar Tawil mustafilun, fa'ilun, mustafilun, fa'il. Ta'ammal. Itu basit itu. Tawil fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Fa'ulun mafa'ilun. Ta'ammal sutural kainati fa'innaha tuqimat li'ijabil wujudi dalailu. Ta'ammal, renungkanlah, pikirkanlah olehmu suturul kainati, baris-baris alam semesta. Fa'innaha, karena sesungguhnya suturul kainat, baris-baris alam semesta itu uqimat, diberdirikan, ditegakkan oleh Allah li'ijabil wujudi dalailu, didirikan oleh Allah sebagai dalail. Jadi ditegakkan, ukimat, segala alam semesta ini ditegakkan untuk ijabil wujud dalailu, sebagai dalil-dalil bagi ijabil wujud, bagi Allah yang wajibul wujud. Semua ini ditegakkan untuk sebagai dalil, dalail, sebagai petunjuk atas ijabil wujud, adanya sang wajibul wujud, adanya Allah yang wajib ada. Semua ini dalil bagi adanya pencipta. Dengan ini, komputer ini kan dalil, berarti ada yang mencipta, ada yang membuat. Dengan semuanya ini ada yang membuat. Maka adanya semua ini adalah dalil, ada yang petunjuk bahwa ada yang pencipta. Bagaimana ini sekecil ini aja ada yang nyipta, bagaimana alam seluas ini? Masa ada dengan sendirinya? Pasti ada yang mencipta. Yang pulpen saja yang kecilnya ada yang buat. Bagaimana ini yang lebih besar dari pulpen? Bagaimana ini lebih besar? Pasti ada yang membuat. Bagaimana masjid, bangunan ini? Pasti ada yang membuat. Bagaimana alam ini? Pasti ada yang membuat. Faqad anzalallahu al-lataifa kullaha minal mala'il a'la ilaika rasailu. Faqad anzalallahu al-lataifa, dan sungguh telah menurunkan siapa Allah Ta'ala akan lataif, hal-hal yang lembut, kullaha semuanya, minal mala'il a'la, dari kelompok yang paling luhur. Itu dari aras, dari lahul mahfud, dari kelompoknya malaikat, kelompok yang paling luhur. Ilaika, kepadamu, rosailu, ay rosailu alaika, rosailu ilaika, sebagai risalah, surat kepadamu, sebagai risalah kepadamu, pesan. Rosail jamak dari
Bisa sebagai pesan-pesan kepadamu. Jadi yang lembut-lembut ini semua Allah turunkan, ciptaan Allah, mulai dari yang besar sampai kelembutan Allah, Allah turunkan di alam semesta ini. Itu semua ibarat surat dari Allah kepada engkau, supaya engkau mengenalnya. Qad khatta biha law ta'ammalta khattaha bi abda aitim talin hakatul awailu. Qad khatta biha, dan sungguh telah menggaris siapa Allah Ta'ala biha pada lataif atau pada rosail, pada risalah-risalah tadi, pada pesan-pesannya Allah. Allah sudah menggaris atau menulis. Khotob menggaris atau menulis ya. Siapa Allah Ta'ala pada risalahnya dan pada rosail. Ing piro-piro rosail, dalam piro-piro rosail tadi, piro-piro risalah. Lau ta'amal ta'khottoha, seandainya kau renungkan tulisannya Allah. Bi abda'i timsalin, dengan paling indahnya timsal bentuk hakathul awailu, yang dihikayatkan oleh orang-orang generasi awal. Kau ta'amalkan, seandainya saja kau merenungi khotbah akan khotnya Allah, khotnya risalah tadi, khotnya rosail. Jadi Allah telah menulis dalam pesan ilahi tadi. Pesannya berupa, ya ini, keindahan alam semesta ini pesan dari Allah untuk mengenali bahwa di balik itu ada pencipta. Ibarat Allah sudah menulis pesan kepada engkau, kepada makhluk. Dengan semua ini. Kau ta'amal tak khotbah, seandainya saja kau merenungi khotnya, merenungi tulisan dari rosail tadi. Di abda'i timsalin, Allah sudah menulis dengan abda'i timsalin, dengan paling indahnya timsal, paling indahnya bentuk. Timsal itu asal maknanya patung, namanya tamathil. Laki lada bakin takulu tanas Tuhan ala kullu syai'in ma khalallaha zailu. Jika dikatakan ini kepadamu zabakin, bahwasanya ini semua akan kekal. Jika dikatakan kepadamu bahwa semua alam ini akan bako, akan kekal, zabakin takulu, maka kau katakan tanazuhan, dengan dalam keadaan kau mensucikan Allah, ala kullu syai'in ma khalallaha zailu. Allah, ketahuilah, adapun kullu syai'in, adapun segala sesuatu, ma khalallaha, yang selain Allah itu zailu, itu hilang semua. Kalau dikatakan padamu zabakin, bahwa ini semua bakok kekal, tanah takulu tanazuhan, kau katakan secara tanazuh, secara kau mensucikan Allah, ala kullu syai'in ma khalallaha zailu. Ketahuilah, adapun segala sesuatu selain Allah pasti akan musnah. Fal ijadu dalilul qudrati, maka pewujudan Allah akan alam semesta ini adalah dalilul qudrah. Dalilul qudrah. Pewujudan alam ini dari asalnya tidak ada, kamu tidak ada asalnya, terus dilahirkan jadi ada. Itu menunjukkan bahwa Allah punya sifat kudrat, mampu mengadakan atau meniadakan sesuatu. Karena dengan sifat kudrat itu Allah mengadakan dan meniadakan itu dengan sifat kudrat. Maka wujudnya kamu, wujudnya alam semesta ini, itu dalil Allah itu bersifat kudrat, kuasa, maha kuasa. Wa takhsisu dalilul iradati, penghususan yang Allah khususkan setiap alam ini. Ayam dikhususkan dengan sifat sendiri, ya, bebek dikhususkan dengan sifat yang berbeda dengan ayam. Taksis, penghususan itu tanda sifat dalilul iradah. Penghususan itu adalah dalilnya kehendak. Allah berkehendak ayam seperti ini, Allah berkehendak kamu seperti ini, Allah berkehendak fulan itu mancung, Allah berkehendak fulan itu pesek, Allah berkehendak fulan itu alim. Maka Allah mengkhususkan itu dengan sifat iradah. Allah mengadakan dengan sifat kudrat. Maka pewujudan alam semesta dalil ada sifat kudrat. Penghususan setiap makhluk itu dalil sifat iradah. Wal itqanu dalilul ilmu. Itqan, kesempurnaan dalam setiap ciptaan, itu dalilnya sifat ilmu Allah. Kesempurnaan itqan, kesempurnaan dalam setiap ciptaannya, itu menunjukkan
ilmunya Allah. Ya. Orang bisa bikin seperti ini kan harus ada ilmu kan. Orang bikin buat ini, orang bodoh bisa buat? Nggak bisa. Maka kesempurnaan ciptaan itu menunjukkan bahwa yang mencipta juga maha berilmu, maha memiliki ilmu. Wujudnya ciptaan menunjukkan sifat kemahakuasaan sang pencipta. Terkhususkannya ciptaan masing-masing ini dikhususkan bentuknya gini, ini bentuknya gini, ini bentuknya gini. Dikhususkan setiap masing-masing dengan kekhususan masing-masing bentuk. Itu menunjukkan sifat iradatnya sang pencipta, kehendaknya sang pencipta. Bahwa sang pencipta itu maha berkehendak. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah mau jadi. Menunjukkan iradat. Sempurnanya matanya sempurna, hidungnya sempurna, sempurnanya ciptaan menunjukkan bahwa yang mencipta memiliki sifat ilmu. Wal ittisafu bi hadhihi sifah dalilul hayat, dan bersifatnya sang pencipta dengan sifat-sifat qudrat, iradah dan ilmu itu menunjukkan bahwa sang pencipta itu hayat, sang pencipta itu punya sifat hidup. Masa orang sesuatu yang berilmu, berkehendak, berkudrat, berkuasa, masa dia mati? Tidak. Maka bersifatnya ittisaf, bersifatnya Allah dengan sifat kudrat, iradah, ilmu menunjukkan dalilul hayat, menunjukkan atas sifat hayat. Wa idza thabatatil hayatu, jika sudah tetap bahwa sang pencipta itu hidup, thabatal wujudu, maka tetaplah sifat wujud, bahwa sang pencipta itu pasti ada, masa yang hidup tidak ada. Maka tetaplah sifat wujud. Wa idza thabatal wujudu shani' lil alam, dan apabila tetap adanya sang pencipta bagi alam semesta ini, wajib mukhalafatul lil hawadisi lil mualladati, wajib mukhalafatul lil mualladati, maka wajiblah berbedanya Allah dengan yang terlahirkan atau ciptaannya. Kalau Allah sudah dibuktikan sifat hayat, Allah itu ada, maka Allah bersifat wujud. Kalau Allah sang pencipta itu sudah dibuktikan dia bersifat wujud, maka wujudnya pencipta pasti berbeda dengan ciptaan. Nah mungkin sama. Wajibat tisabu jamil kamalat, maka wajiblah bersifatnya soni tadi, maksudnya soni ul alim lil alam tadi, dengan bijamil kamalat, dengan seluruh sifat kesempurnaan. Karena wujudnya Allah, wujudnya sang soni, sang pencipta itu pasti berbeda dengan wujudnya ciptaannya. Maka wajiblah wujudnya sang pencipta itu, wajiblah sang pencipta itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, karena dia mencipta segalanya, berarti dia wajib karena betul-betul sempurna ciptaannya, berarti wajib dia bersifat dengan sifat kesempurnaan. As-salasata asyara yang 13. Walhasilu, dan adapun kesimpulannya, annalaka bi hadhihi sifati salah satu turuk, bahwasanya bagimu dalam sifat-sifat yang 13 itu ada 3 turuk, 3 thariqah, 3 metode, 3 cara. Ahaduha, yang pertama, antastadillah, engkau menjadikan dalil, mendalilkan alaiha atas sifat-sifat tadi, iftiqari kulli ma siwahu ta'ala, dengan kebutuhan, keperluan segala sesuatu yang selain Allah ilahi kepada Allah Ta'ala. Cara yang pertama, ini cara mendalili, cara kamu membuktikan tentang sifat 13 tadi, ada 3 cara. Yang pertama, istidlal, mengambil dalil dengan iftiqar. Iftaqara ilaih kullu masiwah, bahwa kullu masiwah, apa segala yang selain Allah itu iftaqara ilaih, pasti membutuhkan kepada Allah, memerlukan kepada Allah. Wa taqulu, dan kau katakan, Allahu muftaqirun ilaihi kullu masiwah, Allah itu memerlukan kepada dia segala yang selain Allah. Dalam bahasa lebih singkat, Allahus somad, Allah itu somad, tempat bergantung. Allah tempat bergantungnya segala sesuatu, artinya segala sesuatu pasti butuh kepada Allah. Ya. Wa man kana kadzalik, dan siapa zat yang ada, siapa man seperti itu, wajib ayakuna mawjudan, maka wajib zat itu harus ada. Kalau segala sesuatu butuh pada Allah, pasti yang dibutuhkan ini pasti
ada, masa yang dibutuhkan tidak ada. Yang diperlukan itu pasti ada, wujud. Pasti wujud yang dibutuhkan. Ya laulam yakun maujudan, sebab seandainya tidak ada apa man itu lam yakun orono sopoman iku maujudan maujud ada lah karena makduman pasti dia tidak ada. Kalau dia tidak maujud berarti lawannya makdum. Kalau dia tidak maujud, tidak bersifat wujud berarti lawannya adam, tidak ada. Walau karena makduman lam yaftakir ilai syai'un. Seandainya dia tidak ada, maka tidak mungkin sesuatu memerlukan kepada dia. Lakinil haqqu ta'ala, akan tapi al-haq, Allah yang maha benar, yang maha luhur, iftaqara ilai kullu ma siwa, memerlukan kepada dia segala apa yang selain dia, fa wajib yakuna mawjudan, maka wajib ayakuna hendaknya ada apa Allah itu mawjud. Wa taqulu, dan kau katakan Allah Ta'ala iftaqara ilai kullu ma siwa. Allah itu yang maha luhur memerlukan kepada dia segala yang selain Allah. Segala yang selain Allah memerlukan kepada dia. Wa man kana kadzalik wajib yakuna qadiman. Maka siapa yang sifatnya seperti itu, siapa-siapa yang segala sesuatu butuh kepada dia, pasti dia qadim, pasti dia terdahulu. Semua alam memerlukan kepada Allah. Masa yang diperlukan adanya terakhir? Tidak mungkin, dia pasti ada terdahulu. Qadim. Dari yang membutuhkan. Ini. Yang dibutuhkan pasti lebih ada lebih dulu daripada yang membutuhkan. Maka dia qadim. Laula lam yakun qadiman, sebab seandainya Allah itu tidak qadim, lakana hadisan, pasti adalah Allah itu anyar, baharu. Walau kana hadisan, lakana ajizan. Seandainya Allah itu baharu, anyar, baru ada Allah itu, pasti dia lemah. An ijadi kulli syai', lemah dari mengadakan segala sesuatu. Dan bagaimana dia mengadakan segala sesuatu? Wong dia tidak terdahulu, wong dia hadis, baharu. Ini umumil ajazil li kulli hadis, karena meratanya ketidakmampuan bagi segala yang baru. Segala yang hadis, segala yang baru itu pasti tidak mampu, tidak memiliki kudrat. Kalau yaftakir ilaihi syai'un, maka tidak akan memerlukan kepadanya apa sesuatu lagi dari hak ta'ala. Akan Nabi Allah Ta'ala iftaqara ilaihi kullu ma siwa, memerlukan kepada dia segala apa yang selain dia, fa wajaba yakuna qadiman, maka wajiblah ada apa Allah itu qadim. Wajiblah Allah itu terdahulu. Karena dia dibutuhkan oleh segala sesuatu. Maka yang dibutuhkan harus ada lebih dulu dari yang membutuhkan. Dan begitu seterusnya, wahakada ila akhir sifat. Begitu pula seterusnya sampai akhir sifat. Wasania, cara kedua untuk menarik dalil dari sifat 13 tadi. Antas tadilah alaiha bistighna ilai ta'ala kulli ma ada. Antas tadilah kau mengambil dalil atasnya, atas kesempurnaan tadi, atas sifat 13 tadi, bistighna ilai ta'ala kulli ma ada, dengan ketidakbutuhan Allah kepada segala ma'ada apa yang selain dia. Dengan istighna, ketidakperluan Allah Ta'ala an kulli ma'ada dari selain, dari apa-apa yang selain dia. Ta'an takula, seperti kau mengatakan, ta'an takul, seperti kau mengatakan, Allah Ta'ala mustaghnin an kulli ma siwa. Allah itu mustaghnin, tidak perlu, tidak butuh kepada selainnya. Allah itu nggak butuh kepada selainnya. Waman kana kadzalik, dan siapa yang bersifat seperti itu, siapa yang mana dia tidak butuh kepada selainnya, wajib yakuna mawjudan, dia wajib ada. Dia wajib mawjud, wajib wujud, wajib ada. Dan Allah lam yakun mawjudan, lakana makduman. Sebab seandainya dia tidak mawjud, tidak ada, lakana makduman, pasti dia makdum, pasti dia tidak ada. Lakana makduman, seandainya dia tidak ada, laftaqara ila mujid, pasti dia memerlukan kepada yang mengadakan. Pasti dia memerlukan kepada yang mengadakan. Falam yujad syai'un minal alam, maka tidak akan ada sesuatu pun dari alam ini kalau sang penciptanya tidak ada. Karena sang penciptanya sendiri memerlukan kepada sesuatu bagaimana. Maka alam ini tidak akan ada. Lakin Allah Ta'ala ghaniyun kulli ma siwa, akan tapi hakikatnya Allah Ta'ala itu ghaniyun, maha kaya, maha cukup dari segala yang selainnya. Wajib yakuna mawjudan, maka wajiblah Allah itu ada.
wahakada, dan begitu seterusnya sampai 13 sifat. Wasal itu metode cara ketiga, antastadillah alaiha bil uluhiyah. Engkau menarik dalil, menjadikan dalil atas sifat 13 tadi dengan uluhiyah, dengan ketuhanan. Dengan sifat ketuhanan. Bahwa dia yang wajib disembah. Kenapa? Li'anna min sifatil jami'ah. Karena uluhiyah, sifat ketuhanan, termasuk sifatil jami'ah, termasuk sifat-sifat yang mengumpulkan. Allati hiya ibaratun an kulli maknan, yang mana dia itu uluhiyah, sifat ketuhanan itu suatu ibarat, suatu istilah tentang setiap makna yang dari jufihi kamalatuhu, yang termasuk padanya, pada makna tersebut apa kamalatuhu, semua kesempurnaan Allah. Min jumlah dia sifat yang termasuk jumlah kumpulan kamalat kesempurnaan Allah itu sifat yang 13 ini. Contoh ka'antakula atau ka'antakulu. Atau ka'antakula. Kalau ka'antakula berarti hanya nawasib mudhari'. Kalau ka'antakulu berarti hanya itu dari anna mukhaffafah. Mukhaffafah dari anna. Ay annahu takulu. Ka'antakulu Allah Ta'ala. Ka'antakulu Allah atau ka'antakulu Allah Ta'ala. Ka'antakulu atau ka'antakulu. Allah Ta'ala mutasifun bil uluhiyah. Jadi contoh kau mengucapkan Allah itu bersifat dengan ketuhanan. Dia adalah ilah. Dia adalah Tuhan. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan sesembahan kecuali Allah. Dia adalah Tuhan. Waman kadzalik. Siapa yang ada seperti itu, jadi Tuhan, lazimah itu sifat kamalat. Dia harus bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Namanya Tuhan itu berarti harus sempurna, punya sifat kesempurnaan. Karena ulam atas sebil kamalat, sebab seandainya tidak bersifat siapa man tadi dengan kamalat kesempurnaan, berarti sebaliknya kata sobabin naqais, berarti dia akan bersifat dengan sifat kekurangan. Kalau dia tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, berarti sebaliknya dia akan bersifat dengan sifat kekurangan. Wajahkan kadzalik, jika demikian lam yujad syai'un minal alam, maka tidak akan ada sesuatu pun dari alam. Wadzalika batilun, dan itu tidak adanya alam itu sesuatu yang batil. Bil musyahadati, dengan penyaksian kita, kita saksikan alam itu ada. Dan Tuhan itu ada. Bisa adanya alam karena ada yang mencipta. Berarti yang mencipta itu punya sifat kesempurnaan. Karena ciptaannya sempurna, maka dia sendiri harus memiliki sifat kesempurnaan. Seandainya begitu, tidak begitu, nanti dia punya sifat kekurangan. Seandainya punya sifat kekurangan, mana mungkin dia mencipta alam. Sedangkan alam ini sempurna, kita lihat sempurna. Wajib ayat tersifat ta'ala bisifat kamal, maka wajiblah Allah untuk bersifat dengan sifat kesempurnaan. Wa sifatul madhkuratu minha, dan ini sifat-sifat yang tersebut, ya, wa sifatul madhkuratu minha, dan sifat-sifat yang tersebut dan 13 itu minha, itu termasuk dari kamalat, termasuk dari kesempurnaan. Pertama kismul awal ila dalbani, dan sungguh telah sempurna bagian pertama dari bidang ini, yakni akidah, bidang ilmu tauhid. Wawal ilahiyat, bagian pertama dari ilmu tauhid adalah ilahiyat. Tsumma syara'a bil qismi tsani, kemudian memulai siapa musannif dalam bagian kedua dari ilmu tauhid, yaitu nabawiyat. Karena ilmu tauhid dibagi 3. Waktu itu kita sudah jelaskan ilmu tauhid itu dibagi 3. Uluhiyat itu mempelajari sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah, itu uluhiyat. Nabawiyat yang berkenaan dengan Nabi atau Rasul, mempelajari sifat wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, jaiz bagi Rasul, itu nabawiyat bagian kedua. Bagian pertama sudah selesai sampai di sini. Sifat wajib sudah, mustahil sudah, jaiz sudah. Maka selesai bagian pertama uluhiyat. Masuk ke bagian kedua nabawiyat, tentang sifat wajib bagi Rasul, mustahil bagi Rasul, jaiz bagi Rasul. Baru nanti yang ketiga sam'iyat, itu yang bagian yang cuma didengar, itu malaikat yang gaib, malaikat hari akhir. Jadi yang ketiga. Allah alam bisawab. Sirul bagi. ونفعنا بما علمتنا وجعلنا الذي ينفعنا وببقينا وبقي أهلنا
وقرابات لنا من ديننا فالمترعون والذكر رب وفقنا ووفقهم لما تقتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل يا علماء ترضى بالخير وكل شر ربنا صل لنا كل شهود وأكر في رضا منك العيون واقضي لنا ربنا كل الديون ولا تأتينا رسل البنون واغفر واستر أنت أكرم الستر صلاة الله زوج المصطفى ولنا الأمين دعانا والمنفى في كتاب من الناس شفاء وعلى الآل الكرام شربا وعلى صحب المصابيح القرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل غالب أمرك وأصاب حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم الحمد لله آمين أسرار الفاتحة